Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama aku, Cie. Jadi sebenarnya bikin kayak gini tuh udah ada rencana lama, cuman ya kebetulan baru terrealisasikan sekarang karena selama 2 bulan ke depan insya Allah aku bakalan jadi pengangguran sambil nunggu pengumuman SBMPTN juga. Dan gak usah kebanyakan intro, langsung ke intinya aja. Di podcast kali ini aku pengen membahas yang namanya gimana sih cara menentukan pilihan saat kita mau masuk ke perguruan tinggi tanpa mengorbankan impian kita. Karena kan banyak banget tuh faktor-faktor yang diperhatikan pas mau misal daftar SNM. Kita harus lihat gimana sih indeks sekolah kita, keketatan prodi yang kita pengen itu gimana, terus alumninya gimana, dan lain sebagainya, banyak banget lah pokoknya. Dan banyak juga teman-teman itu yang berpikir, nggak tahu lah yang penting keterima SNM, nggak tahu lah yang penting keterima SBM. Dan jangan sampai kita memiliki pikiran yang seperti itu kalau bisa ya. Karena di balik semua itu, di samping itu semua, impian kita itu jauh lebih penting. Cita-cita kita itu jauh lebih penting. Minat kita, kedepannya kita mau gimana itu jauh lebih penting daripada cuman sekedar yang penting keterima SNM, ntar tahu-tahu nggak suka sama prodinya, pas udah kuliah jalan nggak semangat loyo, tahu-tahu ntar tengah jalan ya nazulan balik putus kuliah, kan eman-eman gitu loh guys rasanya. Langsung aja, ini aku lebih ke SNM dan SBM ya, karena aku baru merasakan dua itu, dan ini untuk SBM-nya aku belum tahu aku bakal keterima apa enggak. Nah, jadi aku cuma mau membahas gimana sih caranya kita menentukan pilihan gitu loh. Mau sharing pengalaman pribadi juga gimana aku menentukan pilihan. Nah, jadi guys, alhamdulillahnya beberapa waktu lalu aku termasuk ke salah satu siswa eligible untuk mendaftar ke SNMPTN. Nah, kebetulan prodi yang aku inginkan itu yang masuk ke rumpun Saintek itu cuman ada 5 di Indonesia, yang lainnya masuk ke rumpun Soshum. Sebut aja prodi X gitu ya. Prodi X itu cuman ada 5 yang masuk ke rumpun Saintek, dan yang 3 itu kampusnya di luar Jawa, di luar Pulau Jawa, yang 2 itu ada di Pulau Jawa. Nah, Universitas A dan B. Universitas A yang aku paling suka banget itu lintas provinsi. Nah, Universitas B yang ya bukan aku nggak suka, cuman nggak begitu gitu loh. Maksudnya nggak sesuka sama, nggak terlalu suka kayak aku suka ke Universitas A. Gimana sih, nggak tahu lah gitulah. Gitu. Nah, aku juga nggak punya pikiran lain selain ke prodi X itu. Terus aku bingung, gimana ya kalau mau daftar ke SNM Universitas A, dia tuh di lintas provinsi, nggak ada alumni juga. Terus aku kan juga nggak punya piagam penghargaan kan. Terus kalau Universitas B, aku nggak begitu suka. Tapi ya ada alumni, tapi cuman sedikit. Tapi kelebihannya apa? Dia tuh dalam provinsi, terus aku kan bingung. Terus konsultasilah aku ke bimbel ya, karena aku ikut bimbel, ke bimbel konsultasi. Disarankan cuman milih satu pilihan aja di SNMPTN, kan harusnya 2. Aku disuruh cuman 1 aja di Universitas B dengan prodi X. Atau kalau mau jadi aku tuh kayak dikasih pilihan gitu guys. Kalau mau Universitas A, tapi satunya kayak prodi yang bener-bener aku bisa keterima gitu loh, kayak gitu. Tapi bukan prodi impian aku, beda lagi. Nah, aku bingung banget tuh, gimana ya, enaknya gimana? Kalau aku nurutin saran dari bimbel, aku cuma daftar di Universitas B, dan aku mengorbankan impian aku buat sekolah di Universitas A. Jadi aku cuman kayak lebih mementingkan apa lah yang penting keterima gitu SNMPTN, kayak uangnya kayak lebih besar gitu loh. Kalau keterima sih aku juga masih ragu-ragu gitu.
Terus aku bingung, setiap hari kepikiran gitu. Dan pada akhirnya aku memilih untuk mendaftar di Universitas A dan Universitas B dengan prodi yang sama, prodi X. Sempat juga sih waktu itu kepikiran namanya, atau lintas jurusan aja ya. Kalau lintas jurusan kan pilihannya banyak, nggak harus universitas yang bagus-bagus. Maksudnya universitas yang biasa aja nggak apa-apa lah, yang penting kan, kalau aku yang penting kan prodinya. Tapi kan kalau lintas jurusan, itu kan peluangnya kalau SNMPTN itu lebih kecil ya. Nah, betapa galaunya aku saat itu. Tapi ya pada akhirnya aku memutuskan buat nggak linjur di SNMPTN. Aku tetap nekat untuk mencoba daftar ke Universitas A karena itu impian aku kepengen. Aku nggak mau gitu loh mengorbankan impian aku buat demi ya nggak boleh, yang penting keterima SNMPTN. Nggak mau deh, nggak dulu kayak gitu. Ntar aku jadinya kayak gelo, seandainya dulu aku nyoba daftar ke sana, kira-kira keterima nggak ya? Aku takutnya di pikiran aku kemudian cuman ada kata seandainya. Dan ya udah daftarlah aku ke itu tadi A dan B dengan prodi X, dan qadarullah belum rezeki aku di SNMPTN. Ya sedih, kecewa, menangis ya pasti menangis. Tapi kemudian gak ada penyesalan namanya kayak ya udah rasanya tuh kayak ya udah nggak apa-apa lah, yang penting aku udah nyoba gitu loh. Kayak aku udah berani bertaruh buat daftar ke Universitas A, udah berani bersaing, berani bertaruh dengan temen yang lain gitu. Nah akhirnya aku ke SBMPTN, dan itu pun timbul kebingungan lain karena aku lihat PL atau prediksi lulus di Universitas A itu tinggi banget, dan di Universitas B itu juga tinggi, dimana dibanding nilai tryout bulanan aku, kan di Bimbel itu ada tryout bulanan ya, itu masih jauh banget. Nilai TO aku itu paling tinggi itu belum sampai ke 600, cuman 587, itu paling tinggi, dan cuman sekali itu doang dapat 580-an. Yang lain cuma 550, 520, 400 juga pernah. Dan sedangkan PL di Universitas A itu sekitar 650. Tuh kan jauh banget kan. Terus PL di Universitas B itu 630 ke atas lah. Intinya kayak gitu. Nggak bisa aku kasih tahu karena ini juga bersifat rahasia. Aku juga bingung gimana nih kalau SBMPTN aku tetap milih Universitas A dan B. Kemungkinan aku lolos kok kecil banget kelihatannya. Terus aku juga sempat kepikiran buat lintas jurusan sih, karena kan kalau lintas jurusan pilihan prodi X itu di universitas manapun banyak ya. Gitu, nggak harus di universitas top, di universitas yang biasa itu kan juga banyak. Tapi aku belum menindaklanjuti pikiranku yang buat lintas jurusan, ya cuman kepikiran aja gitu. Terus akhirnya aku kayak mikir, ya udah deh Universitas A mungkin belum rezeki aku buat sekolah di sana, jadi aku melepas Universitas A dan menjadikan Universitas B sebagai pilihan pertama aku. Terus aku akhirnya ya udah fix aku harus linjur nih, karena kalau pilihan di SBM cuman Universitas B doang, kayaknya kok agak ngeri juga. Akhirnya aku milih untuk linjur. Akhirnya aku beli buku kayak soal-soal yang TKA Sosum gitu. Aku belajar, dan aku bingung lagi, ini enaknya gimana ya? Linjurnya gimana gitu. Atau aku juga sempat itu, namanya konsultasi ke Bimbel. Terus kata mereka, kalau lintas jurusan, waktu kamu ini tinggal berapa ya? Tinggal 1 bulan, kalau nggak salah. 1 bulan atau 3 minggu gitu. Tinggal segitu waktunya. Kira-kira cukup apa enggak gitu belajar lintas jurusan, ya gitu deh. Terus mereka menyarankan gimana kalau prodi Y ini kamu nggak linjur tapi kamu pilihan 2-nya prodi Y. Terus aku mikir lagi, gimana ya? Udah nggak apa-apa deh, aku udah sempat kayak gitu tuh.
Terus sampai rumah aku bilang ke ibu aku, kata ibu, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Kalau ibu terserah kamu, yang penting kamu bisa konsisten dengan pilihan kamu. Misal di tengah-tengah nanti kamu nggak kayak putus gitu loh. Nah terus aku sebenarnya habis ngomong itu juga kepikiran, aduh gimana nih, kok agak ngeri. Kalau aku nggak keterima di Prodi X, nanti aku jatuhnya malah ke Prodi Y yang aku nggak pernah kepikiran sama sekali, yang emang bukan keinginan aku gitu, bukan cita-cita aku gitu. Terus aku akhirnya bilang ke bapak bilang, kok Prodi Y itu nanti kalau ada mata kuliah kimia, kalau kimia kamu lemah gimana gitu. Terus bapak bilang lagi, kalau emang dari awal pilihan kamu itu Prodi X, emang impian kamu itu, ya kamu harus berani bertaruh. Ya udah deh, akhirnya aku teruskan untuk ambil Prodi X semua di Universitas A dan Universitas C, ya. Yang C itu yang linjur, yang A itu yang masih sama-sama saintek. Akhirnya aku kayak gitu. Akhirnya di waktu 3 minggu itu mau nggak mau aku belajar. Kayak gitu guys cerita aku. Aku nggak bisa cerita lebih banyak lagi karena emang aku belum tahu aku lolos apa enggak. Yang penting adalah gimana aku dalam menentukan pilihan tuh aku tidak mengorbankan apa yang aku cita-citakan. Aku harus, paling enggak itu aku harus berjuang dulu, bertaruh dulu gitu loh sama apa yang aku inginkan. Bukan cuma sekedar yang penting nggak tahu lah, yang penting lolos SNM, yang penting aku lolos SBM, dan aku bangga dengan diriku itu aku nggak mengorbankan apa yang aku cita-citakan. Terlepas dari entah nanti aku gagal, entah nanti aku terima SBM atau enggak, karena gagal atau berhasil tuh menurutku itu urusan belakangan, karena masih banyak jalan menuju Roma. Masih ada jalur mandiri, dan kalaupun kepaksa masih ada universitas swasta gitu. Jadi yang penting itu gimana kita bertaruh untuk impian kita. Jangan sampai pada suatu hari nanti kita menyesal, kenapa sih dulu aku nggak mau berjuang dulu, kenapa sih aku nggak mau kayak bertaruh dulu, kenapa aku nggak mau gitu. Jangan sampai kita punya pikiran kayak gitu di kemudian hari. Karena aku ingat ya sama kata-katanya Mbak Mary Riana, impian itu jangan dirubah, tapi yang dirubah adalah strateginya. Guru aku di bimbel tuh juga bilang, kalau bisa prodi itu jangan dirubah, tapi yang dirubah itu apa? Pilihan kampusnya dulu. Gimana sih? Kira-kira kampus mana kok yang kira-kira kita kemungkinannya lebih besar gitu. Nah, kalau kok kayaknya kampus mana-mana udah nggak mungkin ya. Nah, itu baru prodinya yang kita rubah. Gitu guys. Mohon maaf banget mungkin ngomongnya agak muter-muter ya, karena ini aku nggak pakai teks sama sekali. Ya kayak let it flow aja. Jadi semoga kalian bisa menangkap apa yang aku bicarakan ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Ya mungkin agak terlambat ya pembahasannya untuk SNM dan SBM. Tapi nggak apa-apa. Semoga buat adik-adik ini bermanfaat. Ya mungkin buat teman-teman yang masih bingung-bingung juga bermanfaat. Mungkin itu dulu ya yang kita obrolin hari ini. Insya Allah bakalan ada next project. Ada podcast selanjutnya dengan pembahasan yang lain lagi. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.